Halo, assalamualaikum teman-teman dan Dizi lovers kalian. Aku harap kalian semua baik-baik aja ya, sehat-sehat semuanya. Oke, untuk di video kali ini aku mau ngelanjutin tentang alur cerita di Rilis Ertugrul episode 6 full. Jadi sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa di subscribe dulu nih. Gak perlu lama-lama lagi, mari kita saksikan videonya. Di awal episode diperlihatkan Titus sedang mengarahkan anak panahnya ke arah Ertugrul. Halime yang pada saat itu sedang bersama Ertugrul, ia melihat anak panah itu sedang melesat ke arah Ertugrul. Lalu ia pun menghalangi tubuh Ertugrul dengan dirinya sehingga anak panah itu jatuh tepat di tubuhnya. Ertugrul yang baru saja menyadari apa yang sedang terjadi pada Halime, ia sangat khawatir dengan keadaan Halime. Ia pun melihat keadaan sekeliling mereka. Ternyata mereka sudah dikepung dengan para pasukan Templar. Ia pun segera memindahkan Halime ke tempat yang lebih aman. Halime yang sudah tidak sadarkan diri membuatnya panik. Ia pun memanggil-manggil Halime berusaha untuk membangunkannya, sehingga kesatria dan lainnya pun terbangun. Dan Halime pun akhirnya sadarkan diri. Ertugrul yang menyadari kalau mereka sudah terkepung memerintahkan mereka untuk berpencar dan bertemu di Aleppo. Turgut pergi bersama Ygit berpencar ke arah yang lain. Lalu salah satu pasukan Templar menyadari kepergian Turgut dan Ygit, dan ia pun melaporkan hal itu kepada Titus. Lalu Titus yang menyadari kalau Ertugrul sudah terperangkap, ia pun memerintahkan sebagian pasukannya untuk menangkap Ygit. Belum sempat Ertugrul dan lainnya melarikan diri, pasukan Templar lainnya datang menyerang mereka. Melihat kondisi Halime dan banyaknya jumlah pasukan yang menyerang mereka, Ertugrul pun meminta pangeran pergi terlebih dahulu bersama Halime. Ertugrul bersama kesatrianya pun berusaha untuk menghadapi serangan itu. Lalu Doan berkata pada Ertugrul supaya Ertugrul pergi bersama Halime dan Numan Bey, dan mereka yang akan menahan pasukan itu. Ertugrul pun segera pergi menyusul Halime dan Numan. Lalu di sisi lain, Turgut dan Ygit sedang berlari dari kejaran pasukan Templar. Pasukan Templar pun berhasil mengepung mereka. Turgut berusaha untuk menghadang serangan mereka, namun ketika Ygit ditangkap oleh salah satu pasukan itu, dan pasukan itu pun menyuruh Turgut untuk berhenti dengan ancaman ia akan membunuh pangeran, dan akhirnya Turgut pun mengalah dan menghentikan serangannya. Lalu di sebuah pemakaman, Bozok, anak dari Baybora, sedang ziarah ke makam ayahnya. Bozok pun mengingat kejadian saat ia memasuki tenda Kurdolu dan menodong belatinya ke leher Kurdolu. Lalu ia bertanya pada Kurdolu, "Apa kau yang membunuh ayahku Baybora?" Kurdolu pun menjawab dengan berbohong, "Baybora sudah seperti saudaraku sendiri. Yang membunuh ayahmu adalah orang yang menganggap aku dan dia sebagai bahaya di suku ini." Bozok yang tidak mengerti maksud dari perkataan Kurdolu pun bertanya, "Apa maksudmu?" Kurdolu pun menjawab, "Mengertilah, pembunuh ayahmu adalah Sulaiman Shah." Bozok yang percaya akan fitnah itu berkata pada ayahnya, "Dapatkah mereka yang kita panggil Syekh dan kita patuhi sebagai B membunuh kami ayah?" Amarah pun menguasainya dan ia berencana untuk membalaskan dendamnya. Lalu ia berkata pada ayahnya, "Tapi aku adalah anakmu, aku tidak akan membiarkan ini." Lalu di tenda Sulaiman Shah, Gundoldu sedang di sana bersama Haimeh Ana dan juga Sulaiman Shah untuk mengantarkan kepergian mereka menuju Aleppo. Gundoldu pun mengucapkan selamat tinggal pada Haimeh Ana. Lalu bersama dengan kesatrianya, ia pun mengangkat Sulaiman Shah ke tandu. Dan di istana Sultan Al-Aziz, Atabey beserta dengan pelayannya Esma datang ke tempat tahanan yang berusaha membunuh Ertugrul. Atabey berusaha untuk menginterogasi orang tersebut, dan ia berkata padanya, "Sebaiknya kau bicara sekarang atau aku akan memberi makan anjing dengan bangkaimu. Aku tahu kau dibantu seseorang dari dalam istana. Beri aku nama dan hidupmu akan selamat." Lalu pelayan tersebut yang merupakan salah satu dari pasukan Templar memberikan tanda kepada tahanan itu untuk menyerahkan diri. Lalu tahanan itu pun memakan racun yang diberikan padanya. Esma pun berpura-pura panik dan bertanya pada Atabey, apa yang terjadi padanya. Atabey pun menjawab dengan marahnya, "Itu racun, di mana dia menemukan racun? Apa ada orang yang kesini selain dirimu, Esma?" Esma pun menjawab, "Aku tidak tahu, bahkan tidak ada seorang pun yang tahu dia di sini. Penjaga di luar bahkan tidak sadar apa yang mereka jaga." Lalu Atabey mengatakan,
Aku tidak mendapatkan satu kata pun dari mulutnya. Mencari mata-mata yang berkeliaran di istana adalah tanggung jawabku. Esma, tidak ada seorang pun yang boleh melihat mayat orang ini. Siapapun yang menolongnya mati akan kembali ke sini untuk melihat jika dia sudah mati atau belum. Dan di kastil pasukan Templar, Titus pun membawa Turgut dan Nigit ke kastil itu. Thomas dan Petruchio yang mendengar kedatangan Titus keluar ke area halaman kastil. Titus dan prajurit lainnya segera memberi hormat ketika Thomas keluar dari kastil. Thomas pun memberikan sindiran kepada Titus dengan berkata, "Bagus, kau pergi dengan 30 ksatria dan kembali dengan 2 orang-orang Turki, Titus." Lalu Titus yang tidak menerima sindiran itu menjawab Kardinal Thomas dengan menunjuk gigit. Anak itu bukan sekedar orang-orang Turki, Kardinal. Dia adalah seorang pangeran Seljuk. Lalu Kardinal bertanya pada Petruchio, apakah dia pangeran yang kabur darimu terakhir kali? Alih-alih menjawab sindiran dari Kardinal Thomas, Petruchio malah bertanya, dan ini siapa? Menunjuk ke arah Turgut. Turgut yang marah menjawab Petruchio, aku Al-Zuljumu. Lalu ia berusaha menyerang Petruchio, lalu ditahan oleh para pasukan Templar. Lalu Petruchio memerintahkan pasukannya untuk membawa Gigit dan Turgut ke dalam istana. Petruchio yang marah dengan Titus, ia pun memanggil Titus ke dalam istana dan berkata padanya, aku memperingatkanmu berulang kali, aku bilang jangan sampai dendam pribadimu mengganggu tugasmu, tapi kau keras kepala dan masih mengikuti orang Turki itu. Aku kehilangan 30 ksatria karena ketidakmampuanmu. Apa kau tidak mengerti ejekan Kardinal? Kau mempermalukanku dan seluruh pasukan Templar. Tidak ada lagi pengampunan dariku. Lalu Titus menjawab, aku mengerti, Tuan, tapi Ertugrul pergi ke Aleppo. Aku rasa kau perlu tahu itu. Mendengar itu pun, Petruchio menyusun rencana lain dan berkata pada Titus, kau punya kesempatan terakhir, Titus. Pergilah ke Aleppo secepatnya, bicaralah pada Nasser dan awasi urusan kita di sana. Kemudian, bersihkanlah kekacauan yang kau perbuat. Titus pun mengerti dengan tugasnya. Lalu Ertugrul yang berhasil mengejar Halime dan Numan akhirnya sampai di Aleppo, di sebuah toko milik murid Syekh Ibnu Arabi. Di sana sudah ada Bamsi dan juga Doan menunggu di sana. Ertugrul segera mengistirahatkan Halime lalu melihat keadaan kesatrianya dan ia pun bertanya keberadaan Turgut yang tidak terlihat di sana. Lalu Halime yang menyadari adiknya tidak berada di sana pun bertanya pada ayahnya, "Baba, di mana ya Git? Dia tidak di sini." Ayahnya pun berkata menenangkan Halime, tenanglah putriku." Lalu melihat keadaan Halime yang terluka cukup parah, murid Syekh itu pun berkata bahwa ia akan memanggil tabib untuk Halime. Lalu di istana, Esma datang menemui Nasser. Lalu ia berkata, "Semoga Kristus menempatkan saudara kita di kerajaan surga. Akankah kematiannya membuat tugas kita menjadi lebih mudah?" Lalu Nasser menjelaskan padanya, saat ini pikiran Al-Aziz dibingungkan tentang Sahabatin. Setelah pembunuh itu menuduh Sahabatin dan setelah mengetahui dia diracuni, siapa tahu seberapa bingungnya Al-Aziz. Sisanya tergantung padamu, kau harus menguatkan keraguan yang menggerogoti Sultan Al-Aziz. Lalu Esma menanggapi dan mengungkapkan rencananya. Malam ini aku akan menjadi tamunya atas perintahnya. Pada saat yang tepat aku akan membisikkan perkataan master padanya. Dia tidak akan pernah menolak kata-kataku. Sedangkan di sisi lain Aleppo, Halime sedang diobati oleh seorang Habib. Numan dan Ertugrul tampak khawatir dengan Halime. Ertugrul pun memanjatkan doanya, "Ya Allah, tolonglah kami dalam ketidakberdayaan ya Allah." Lalu Muricie datang dan mendengar doa Ertugrul pun ia berkata, "Amin, yang Maha Penyembuh, semoga engkau memberikan kesehatan." Lalu ia juga berkata, "Ayo ikut denganku, Syekh ingin bertemu denganmu." Ertugrul khawatir untuk meninggalkan Halime, namun Numan yang memahami Ertugrul pun berkata, "Pergilah Ertugrul, aku tunggu di sini." Ertugrul pun pergi untuk bertemu dengan Syekh Ibnu Arabi. Lalu di perkemahan suku Kai, istri Acakoca yang juga menjadi seorang tabib datang ke sebuah tenda. Di sana ada seorang anak yang tampak sedang sakit, sedang dikerumbuni oleh orang tuanya dan beberapa orang yang membantunya. Istri Acakoca yang menjadari gejala dari penyakit ini meminta mereka untuk tidak menyentuhnya dan meminta mereka untuk keluar dari tenda. Lalu orang tua dari anak itu pun bertanya, "Apa yang terjadi? Demi Allah, tolonglah dia." Istri Acakoca tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya pada mereka, dan kemudian ia melihat seekor anak domba yang berada di dalam tenda. Dan di Aleppo, Ertugrul datang menemui Syekh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi pun menyambutnya dan berdoa untuk kesembuhan Halime.
Tak lama Atabe Sahabatin pun datang. Ibnu Arabi pun juga menyebutnya. Namun tak lama ia berdiri lalu berkata, "Sekarang bergantunglah pada Allah terlebih dahulu, kemudian bergantunglah pada satu sama lain. Selesaikan masalah di antara kalian." Lalu ia bersama murid-muridnya meninggalkan Ertugrul dan Atabe. Lalu setelah Syekh pergi, Atabe bertanya pada Ertugrul, "Apa yang diinginkan para Templar darimu? Apa benar wabah melanda perkemahanmu?" Ertugrul yang tidak mengetahui bahwa sukunya sedang terserang wabah, tampak heran dengan informasi yang ia terima. Lalu Atabe melanjutkan, "Aku juga heran mendengarnya, tapi komandan kami Nasir berkata ia menerima informasi itu." Lalu Ertugrul berkata, "Saat aku meninggalkan perkemahan tidak ada wabah, tapi kami menangkap seseorang yang mencoba menyebarkan wabah di perkemahan. Dia berkata bahwa ia dikirim oleh pasukan Templar. Jika berita wabah melanda perkemahan datang sebelum kedatanganku ke Aleppo, itu artinya Templar berada di balik semua ini." Lalu Ertugrul bertanya pada Atabe, "Seberapa besar kau percaya pada Nasir?" Atabe pun menjawab, "Mulai sekarang aku tidak percaya siapapun di istana Ertugrul." Lalu Ertugrul mengingatkan kejadian saat ia berada di istana dan berkata, "Saat aku ingin menangkap orang yang mencoba membunuhku, Nasir menusuknya tanpa alasan." Lalu Atabe pun mengatakan pada Ertugrul, "Orang itu tidak mati. Saat ia sembuh, aku menginterogasinya, tapi kemarin ia bunuh diri di depan mataku." Lalu Ertugrul bertanya, "Apa rencanamu?" Atabe mengatakan bahwa hal pertama, besok ia akan memberitahu Al-Aziz tentang Nasir. Ia juga mengatakan bahwa ia yakin keponakannya tidak akan menutup mata dengan peringatannya kali ini. Lalu di istana, Sultan Al-Aziz sedang bersama Esma. Esma yang terlihat tampak murung membuat Sultan Al-Aziz bertanya padanya, "Esma, ada apa? Apa yang mengganggu pikiranmu?" Lalu Esma yang menjalankan sandiwaranya berkata pada Sultan, "Aku tetap diam karena takut keluar jalur Sultan." Dan akhirnya Esma menyebut nama Sahabatin. Sultan yang tidak mengerti maksud dari Esma bertanya, "Aku tidak mengerti, Sahabatin. Apa dia melakukan sesuatu padamu?" Esma pun menjawab, Tidak, aku hanya seorang pelayan setia dan terpercaya di matanya. Aku merasa bersalah karena dia Sultan. Dia mempercayaiku lebih dari siapapun. Dia tidak keberatan memberitahuku rahasia yang dia rahasiakan dari orang lain. Dia bahkan tidak menyembunyikan pembunuh itu dariku. Setiap hari aku memberi pria itu makan, tapi hari ini pria malang itu mulutnya berbusa dan mati." Dengan menangis, ia pun melanjutkan, "Mungkin diracuni Sultan." Sultan yang tampak kecewa bertanya padanya, "Kenapa kau tidak memberitahuku, Esma?" Esma mengatakan sambil menangis pada Sultan, "Aku takut." Sultan pun bertanya, "Mengapa kau takut?" Lalu Esma menjawab, "Sahabatin, bagaimana jika dia keracunan karena makanan yang aku siapkan untuknya? Dengan tanganku sendiri, bagaimana aku melakukan dosa membunuh Sultan?" Sultan pun berusaha untuk menenangkannya. Dan di ruang bawah tanah kastil pasukan Templar, Turgut sedang dicambuk oleh Markus atas perintah Petruchio. Petruchio yang melihat Igit tanpa ketakutan, ia pun menghampirinya dan berkata, "Jangan takut pangeranku, kau tidak akan disakiti seperti dia, kau datang dari darah seorang bangsawan." Igit pun meminta Petruchio untuk membiarkan Turgut pergi, tapi Petruchio malah berkata, "Bangsawan tidak seharusnya bersedih untuk nasib seorang budak, hanya memarahinya ketika mereka membuat masalah." Lalu Turgut mengatakan pada Petruchio, "Pengecut, jika kau ingin membunuhku, lakukanlah." Lalu Petruchio yang tampak senang, ia pun menjawab, "Tidak semudah itu orang Turki, kau akan memohon tapi kau akan hidup. Tentu kau akan hidup seperti yang aku inginkan." Turgut menjawab dengan keyakinannya yang teguh, "Hidupku adalah milik Allah, bagaimana kau akan menakutiku?" Petruchio menjawab, namun tatapannya mengarah ke Giovanni yang sedari tadi juga menyaksikan di balik pintu tahanannya. Terkadang seorang akan takut dengan dirinya sendiri, jika tidak mereka akan takut akan jiwa yang mereka cintai, bukankah begitu Giovanni? Lalu dengan senyum sinisnya, ia dan Markus meninggalkan ruang bawah tanah. Giovanni berusaha untuk menguatkan Turgut dengan berkata, "Oh sang pemberani, jangan mengandalkan keberanian dan umur mudamu. Di sini tidak ada yang mendengarkanmu kecuali Allah." Turgut pun dengan pasrah dan berserah ia pun memanjatkan doanya kepada Allah untuk diberikan pertolongan. Lalu Giovanni pun melanjutkan, "Jika kau sedang putus asa, ingatlah bahwa Allah lah yang maha kuasa. Jika kau merasa lapar, ingatlah Allah maha memelihara. Kau di sini seluruhnya karena Allah. Jangan lupa itu."
Lalu di Aleppo, Titus bertemu dengan Nasser. Nasser pun memberikan informasi kepada Titus. Tabe sudah seperti orang mati bagi Al-Aziz. Di seluruh Aleppo, Sahabetin akan diingat sebagai pemberontak yang bekerja sama dengan pasukan salib. Dan aku akan menyebarkan pemberontakan besar ini. Aku akan menjadi satu-satunya orang yang dipercaya emir di istana. Lalu Titus pun bertanya padanya, bagaimana dengan Ertugrul? Maksudku suku Kai, masalah tanah baru mereka akan terselesaikan hari ini bukan? Lalu Nasser pun menjawab, jangan khawatir, hari ini Ertugrul akan keluar dari istana seperti orang yang kehilangan segalanya. Dan di istana, Nasser bersama Sultan Al-Aziz dan Esma datang ke tempat tahanan yang diracuni itu. Sultan Al-Aziz menyaksikan mayat itu, lalu Nasser pun meyakinkan Sultan Al-Aziz dengan mengatakan, benar yang dikatakan pelayan itu Sultan. Sultan pun yang kecewa dengan itu akhirnya percaya dengannya. Lalu di perkemahan suku Kai, Akcakoca bersama istrinya dan juga Gundoldu sedang mengumpulkan para rakyat suku Kai yang terjangkit wabah. Gundoldu yang tampak cemas bertanya pada Akcakoca, Akcakoca, seberapa besar bahaya wabah ini? Bukankah kita telah membakar semua binatang untuk keluar dari masalah ini? Akcakoca pun menjawab, kami membakarnya, tapi karena seorang anak, dia tidak menyerahkan anak lembunya dan menyembunyikannya. Gundoldu juga mencemaskan dengan migrasi yang akan dilakukan besok. Ia pun bertanya pada Akcakoca, migrasi akan dimulai besok, bagaimana dengan orang-orang Malang ini? Akcakoca menjelaskan padanya, Beim, tidak banyak yang bisa kita lakukan, mereka hanya memiliki waktu 3 hari. Lalu Gundoldu bertanya, apa kita akan meninggalkan mereka? Lalu istri Akcakoca berkata, aku akan tinggal di sini bersama mereka. Akcakoca yang tampak tidak setuju dengan istrinya itu, tapi istrinya berusaha meyakinkannya, Beim, aku tahu tidak ada yang bisa kita lakukan, tapi paling tidak aku dapat meringankan sedikit penderitaan mereka. Akcakoca pun mengerti dengan keinginan istrinya, lalu ia dan Gundoldu pun menyetujuinya. Dan di Aleppo, Ertugrul datang ke istana untuk menemui Sultan Al-Aziz. Lalu ketika Sultan memasuki ruangan dan duduk di singgasananya, Ertugrul berkata sambil menyerahkan piagam kepada Sultan, Yang mulia Emir, aku membawa ucapan terima kasih atas tanah baru dan salam dari ayahku Sulaimansyah. Lalu Sultan menerima piagam itu dan berkata, telah datang padaku beberapa rumor tentang sukumu, apa kau ingin mengatakan sesuatu mengenai itu Ertugrul? Dan Ertugrul pun menjawab, kami sudah mengatakan hal itu pada atabemu Sahabetin. Rumor itu semuanya bohong. Para Templar melihat aliansi kita sebagai bahaya dan menyerang perkemahan kami. Mereka yang mencoba menginfeksi kami dengan penyakit adalah orang yang sama dengan orang yang menyebarkan rumor ini. Sultan Al-Aziz tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ertugrul. Lalu ia pun merobek piagam itu di depan Ertugrul. Ertugrul marah dengan apa yang dilakukan oleh Sultan. Lalu ia berkata, musuh yang kau pikir berada di perbatasan sebenarnya ada di istanamu, dan kau tidak menyadarinya. Tak mau mendengarkan perkataan Ertugrul, Sultan Al-Aziz pun mengusir Ertugrul dari istana. Sedangkan di sisi lain istana, Nasser sedang bersantai di tempat khusus yang biasa didatangi Sultan dan Atabey. Atabey yang datang ke sana bermaksud menemui Sultan tanpa kaget melihat Nasser di sana. Atabey pun bertanya pada Nasser, apa yang kau lakukan di sini Nasser? Di mana yang mulia Emir? Namun tanpa menjawab pertanyaan itu, ia memerintahkan penjaga untuk menangkap Atabey. Atabey yang tidak terima diperlakukan seperti itu pun berkata, beraninya kalian, segera beritahu Al-Aziz. Nasser pun berkata, tenanglah Atabey, ini adalah perintah dari Emir sendiri. Lalu di kejauhan dari tempat karavan Sulaimansyah beristirahat, Bozok sedang membimbing anak panahnya ke arah Sulaimansyah. Namun pada saat bersamaan Sulaimansyah sadarkan diri. Haimehana dan lainnya tampak senang melihat Sulaimansyah bangun dan mengurumuni kereta yang membawa Sulaimansyah sehingga menghalangi Bozok. Menyerah dengan menggunakan busur, ia pun mengambil belatinya dan berlari ke arah Sulaimansyah. Lalu di sisi lain, di perjalanan sekembalinya Ertugrul dari istana, seseorang memanggil Ertugrul, Ertugrul Bey. Ertugrul tampak enggan untuk menoleh ke arahnya, lalu orang itu berkata lagi, kau tidak akan menyesal mendengarkanku. Ertugrul pun menoleh ke arahnya. Lalu orang itu menunjukkan kalung milik Pangeran Sigit dan juga kampak milik Turgut. Lalu apa yang akan dilakukan Ertugrul untuk menyelamatkan Turgut dan Sigit dan bagaimana kelanjutan keadaan Halimeh? Mari kita tonton di episode selanjutnya.
Ya, gimana teman-teman Dizzy Lover, episode 6 ini semoga kalian suka. Jadi, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ya. Thank you. Wassalamualaikum.